labelnya atau sumbu Y-nya adalah temperatur. Sehingga nanti kalau ini sudah, ya tinggal ditambahkan saja yang paling bawah ya, yang tadi kan cuma 2 baris nih. Tambahkan 3 baris ini sebelumnya, Anda eksekusi lagi, nanti di grafiknya akan muncul istilahnya labelnya ya, judul grafik dan sumbu X dan sumbu Y-nya. Silakan dicoba lagi atau ditambahkan. Tinggal nambahin aja sebetulnya ke atas. Nanti di running ulang. Coba saya buka dulu ya punya saya. Ya, Ya, jadi PLT ini adalah tadi hasil penamaan kita dari import matplotlib.pplot ya, kita singkat PLT supaya lebih mudah lah ya penulisan perintahnya. Nah, kalau sudah dikasih judul atau title seperti ini, nanti tampilannya jadi lebih informatif seperti ini. Jadi ada temperatur, ada cells, dan ini adalah judul dari grafiknya. Jadi lebih mudah atau easier to understand. Jadi di sini kita menggunakan sampel data, ya dataset, yaitu penjualan es krim terhadap suhu atau temperatur. Dan kita buat scatter plotnya. Sehingga bisa dipahami oleh orang lain. Jadi kalau ini kan datanya atau datasetnya berupa ya temperatur, kemudian jumlah penjualannya ya. Kalau misalnya datasetnya berupa time base. Jadi kalau misalnya kalau tadi bukan time base ya, berdasarkan suhu ya. Misalnya sampling suhu 12 atau 14, 16. Kalau time base kan sifatnya continue ya. Ya, continue biasanya kita gunakan plotnya itu berupa garis ya. Nah, misalnya di latihan berikutnya
kita akan menghasilkan sebuah chart berupa garis atau kurva ya yang berkaitan dengan waktu. Misalnya jumlah hari terhadap harga. Misalnya di sini akan kita plot stok. Sorry. Nah, jadi ini masih hard coded, artinya datanya masih di dalam kode program ya. Bisa jadi nanti datanya kalau sudah banyak itu dalam sebuah file, kita import atau kita baca. Nah, di sini misalnya ada stock price ya. Data tentang stock price. Kemudian kita plot datanya. Sebenarnya sama aja, atasnya kita import ya seperti ini. Jadi masih import, masih pakai matplotlib. Nah, kita plot ya. Tadi kan nama listnya adalah stock price. Kita kasih title opening stock price ya, kayak gini. Kemudian labelnya untuk X adalah days, hari, dan Y labelnya adalah US dollar. Nah, ini seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat di sini, kalau tadi kan PLT scatter ya, ini PLT plot. Berarti dia berupa garis seperti ini ya, garis. Itu latihan yang berikutnya. Nah, sekarang misalnya kalau kita perhatikan di sini ya, ternyata ini kan datanya cuma tadi ini aja ya, harga ya, atau stock price, cuma satu satu list, sedangkan sumbu Y-nya adalah kita buat di sini kan ada days ya, X labelnya days. Kalau kita lihat di datanya, di listnya hanya ada stock price saja. Nah, di situ days-nya itu kan dimulai dari 0 ya. Ini karena sampai 30 karena memang ada 30, sekitar 30 data ya stock price-nya. Nah, sedangkan tanggal itu kita mulainya harusnya dari 1 bukan dari 0 gitu ya. Yang tidak ada tanggal 0. Maka kita buat list baru untuk tanggalnya. Jadi kita buat sebuah list misalnya T ya, nama listnya yaitu sebuah list dengan range 1 sampai 31. Misalnya ini untuk bulan Maret karena bulan Maret kan sampai tanggal 31 ya. Nah, kemudian kita plot lagi ya. PLT plot. Nah, jadi ada T, ini ada 2 sekarang, dan stock price. Nah, markernya pakai titik, colornya red. Jadi nanti setiap koordinat itu pakai titik, nanti disambungkan karena dia plot ya. Masing-masing titik akan disambung. Nah, kemudian tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya di ditampilkan di sana di tanggalnya di sumbu X ya, misalnya di sumbu X hanya menampilkan tanggal 1, 8, jadi angkanya itu ya 1, 8, 15 ya per minggu ya, minggu pertama, 2 dan seterusnya. Nah, ini kode lengkapnya seperti ini. Jadi ini tambahan ini ya. Kemudian ada title tadi sudah. Nah, ini sini p-plotnya atau plottingnya menggunakan 2, yaitu list T dan stock price. Kemudian ada marker titik, warnanya merah. Kemudian X-tick-nya berarti yang di bawah ya, itu tidak ditampilkan semua 1 sampai 31, tapi hanya 1, 8, 15, 22 dan 28. Nah, ini seperti ini. 1, 8, 15, 22, 28. Nah, itu menggunakan plotting. Atau bisa juga misalnya kalau jenis datanya adalah misalnya kita ingin menampilkan hasil akhir dari latihan ini ya, di mana ditampilkan dalam bentuk nilai A, B, C, D, E, F gitu ya. Misalnya berapa orang mendapatkan nilai A, berapa orang mendapatkan nilai B gitu ya. Itu biasanya kalau pakai plot tadi tidak kurang ini ya, kurang informatif lah.
Makanya di sini menggunakan, misalnya contoh menggunakan bar plot, jadi pakai diagram batang. Gitu. Jadi misalnya sini grade-nya ya ada 2 list di sini. A, B, C, D, E, F, kemudian ini jumlah student yang mendapat misalnya nilai A 20, B 30, C 10, D 5, E 8, dan F 2. Sama pakai matplotlib juga, tapi isinya PLT-nya bar gitu ya. Di sini ada 2 list, berarti grade, student count. Nah, nanti karena pakai bar biasanya warnanya beda-beda. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 warna. Ya, di sini misalnya pakai gray, green, gray, 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 gray. Misalnya sama sebenarnya bisa warna apa aja ya. Mau warnanya sama juga nggak masalah karena kita cuma melihat perbedaan tinggi dari barnya. Nah, gini ya. Misalnya kalau kita ingin yang ujung yang A itu dan yang F itu kita bedakan warnanya gitu ya. Misalnya kalau yang dapat A berarti sudah hijau gitu ya. Atau misalnya bisa jadi misalnya minimal C itu ya. Kalau D ke bawah itu nggak lulus nih, kalau C berarti hijau, A, B, C hijau, nanti D, E, F merah, bisa-bisa aja. Tinggal diatur di sininya. Nah ini hasilnya seperti ini, adalah bar. Jadi kalau sini bisa kelihatan nih, yang dapat A 20 ya, dapat B 30 dan seterusnya. Jadi lebih informatif. Atau misalnya ditambahkan tadi title ya, judulnya pakai PLT title, kemudian sumbu X-nya pakai X label, sumbu Y menggunakan Y label gitu. Ini bisa pakai bahasa Indonesia sebenarnya ya, setelah apa aja gitu. Misalnya ini adalah nilai, kemudian jumlah mahasiswa gitu misalnya gitu ya. Tapi kalau ini harus pakai bahasa Inggris ya, nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Seperti ini, itu bar plot. Atau misalnya ini tadi kan bar ya, plt.bar, ini ada bar H. Apa bedanya outputnya? Ini horizontal gitu ya. Kalau tadi vertikal ke atas, ini ke samping. Jadi grafik barnya ke samping. Itu adalah untuk yang kalau kita gunakan bar H ya. Kalau bar saja, PLT bar itu berarti vertikal ke atas. Bapak? Ya. Saya pengen nanya yang graph, Bapak. Yang mana yang nih? graph kan terakhir ada 2, yang satu yang cuma pakai titik doang, yang satu lagi yang pakai garis. Nah, kenapa itu kalau yang digabung nggak pakai stack sama itu lagi ya, Pak? Grab mana ya? Sebentar. Yang exercise berapa? Yang stock data sama ice cream. Nah, itu kan gabungan tuh ya, yang stock price itu graphnya titik sama garis. Yang ini ya? Iya, yang itu, Pak. Yang stock price ya? Oke, ya Iya. terus? Itu komennya kenapa nggak ada yang sebentar. Ya, kayak nggak ada plt.scatter tambah plt. Oh, ya. Ini kan PLT plot ya, bukan scatter. Oh, udah. Plot. Jadi Kalau plot udah langsung gabungan. ya, kalau scatter itu titik. Misalnya dia istilahnya apa ya? Datanya itu digital, artinya bukan continue ya, bukan analog. Misalnya X1-nya ini, X2-nya ini, gitu loh. Kemudian kalau dia misalnya continue analog, nah itu pakainya plot, garis. Grafiknya tuh kurva garis. Meskipun di situ tetap dipakai marker ya, tiap titiknya ada markernya pakai titik nih. Tuh, dengan warna merah. Ini yang plot ya, tapi kalau tadi kan scatter. Ya tergantung kebutuhan datanya. Misalnya kalau kita pengen melihat sebaran ya, sebaran data, itu biasanya pakai scatter dengan dibedakan warnanya. Jadi kalau Anda mungkin kalau di sosial media itu, kalau terutama di Twitter ya, misalnya lagi trending itu apa, itu siapa yang banyak bisa trending tentang apa gitu, hashtagnya apa, itu nanti bisa ditelusuri siapa yang paling banyak
Misalnya influencer siapa yang paling banyak menggunakan hashtag tersebut. Nanti bisa pakai apa namanya, pakai scatter itu, sebarannya seperti apa. Kalau pakai plot ini biasanya grafik yang sifatnya continue, artinya meskipun ini cuma ditampilkan tanggal 1, 8, dan 15, jadi kita misalnya pengen lihat nih trendingnya gitu ya. Ya apakah naik ya atau turun. Ternyata harga saham gitu ya. Di awal bulan itu masih rendah, ketika akhir bulan mau penutupan bisa tinggi itu naik gitu ya. Seperti itu biasanya pakai grafiknya adalah plot garis. Tapi kalau dia pengelompokan, dia pakai bar. Misalnya nilainya A itu berapa, B itu berapa, saya pakai bar seperti ini. Namanya PLT bar. Bisa pakai vertikal seperti ini. Kalau mau horizontal berarti PLT bar H. Dia pakai materi bar H. Di atas. Oke, Pak. Nah, itu bar tadi ya. Sekarang misalnya, nah ini juga sama pengelompokan ya. Menggunakan pie chart. Misalnya dalam pemilihan ketua RT ada 3 kandidat. Mau kita buat datanya sudah ada, misalnya kandidatnya namanya Monica, Adrian, dan Jared. Kayaknya sih ada nama Jared ya, kelas B. Ada. Kemudian masing-masing memperoleh suara. Monica 230, Adrian 100, Jared 98. Memang kelihatan berarti yang paling unggul adalah Monica ya. Itu kita bisa representasikan ke dalam sebuah pie chart gitu ya. Nah, di sini misalnya import Matplotlib sama ya. Kemudian PLT-nya adalah pie. Di mana di sini ada 2 data, yaitu list 6 ya, dan label dengan labels. Sorry, ini labels sama dengan labels. Nah, berarti dikasih nama labels juga. Kemudian di situ auto persentase ya. Nah, di sini nanti colornya masing-masing dikasih light blue, light green, dan yellow. Baru kemudian dikasih title. PLT title, judul grafiknya itu voting result club presiden. Dengan jenis font, ini lebih lengkap lagi ya. Font size-nya adalah 20. Nah, kemudian PLT-nya atau plotnya berupa pie. Ya, 6 label sama dengan labels. Ini ada 2 ya. Jadi itu sama aja yang nomor 3 dan 4 ya. PLT pie, 6 label auto pick colors. Oke, sama light blue, yellow. PLT show. Jadi sebenarnya 3 dan 4 ini sama ya, cuma kalau yang di 4 itu sudah ditambahkan plt.title sama plt.show. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Itu pie chart. Bapak, Pak, Ya, kenapa yang di pie chart gambarnya nggak ada background putih ya, Pak? kamu udah selesai itu. Udah, Pak. Backgroundnya apa memang? Nggak ada background justru. Cuman tulisan doang sama chartnya doang, Pak. Maksudnya nggak ada gambar pie chartnya atau gimana? Nggak, kan biasanya kalau yang tadi yang di stocks kan Putih ada ya. background putih tuh. Nah, ini nggak ada background sama sekali. Transparan, cuman ada pie chart sama tulisan doang. Oh, coba kita lihat di situnya ya. Apakah ada setting yang memang membuat dia sih. Sebentar, coba kayak ada sini ada penjelasannya nggak ya? Oke. Tapi memang di sini tidak ada ininya ya.
Ini judul ya. Ini yang labelnya auto persen. Oh, ini persentase ya. Jadi yang ditampilkan persentasenya. Cuma memang nggak ada kenapa dia, atau mungkin karena ini ya, apa namanya, dia kan sebenarnya grafiknya itu bisa disimpan ya, bisa di save ya, nanti bisa dalam format gambar JPEG ya. Mungkin maksudnya kenapa dia transparan, karena bisa jadi kalau di sini sih nggak ada yang menunjukkan bahwa dia itu kenapa transparan ya, karena di sini kan cuma pertama ukuran fontnya ya, font size, kemudian ini adalah yang ditampilkan di sini itu bukan jumlah hasil pemungutan suara, tapi persentasenya ini di sini nih, dengan satu angka di belakang koma. Jadi dia pakai float. Jadi dari hasil tadi dia diolah, misal 230 itu berarti 53,7%. Tapi kalau misalnya dia kenapa belakangnya kok transparan gitu ya, saya belum tahu juga nih, mungkin nanti bisa dicari di ini ya. Karena kalau di sini kita lihat colors itu hanya untuk pie chart yang light blue, light green, dan yellow gitu ya. Nanti coba kalau ini kita ini lagi ya, kita cari lagi kenapa bisa transparan. Nah, kemudian kalau yang berikutnya heat map. Jadi heat map visualisasi ini adalah berfungsi atau berguna kalau kita mau menunjukkan hubungan antara dua kategori. Misalnya jumlah mahasiswa yang lulus ujian pada 3 kelas yang berbeda. Nah, contoh misalnya di sini saya punya, ini kita pakai fungsi ya untuk membuat jadi di sini ada sebuah fungsi heat map dengan parameter ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dengan di belakangnya itu ada titik 2 KW argumen. Jadi dia sebetulnya bisa apa namanya? Bisa tidak terbatas pada itu ya nanti argumennya. If not AX PLT, nah ini GCA. Nanti kita lihat ya. Kemudian IM sama dengan AX IM show data. Kemudian define the color bar as color bar. Ini masih di dalam fungsi ya, nomor 3 ini. Kemudian datanya, ticknya di setiap label, X tick dan Y tick. Kemudian konfigur horizontal, ini mengkonfigurasi sumbu X ya. Kemudian kita plot. Ini saya juga nggak tahu nih grafiknya bentuknya seperti apa nih tadi. Nah, berarti nanti fungsinya sampai sini nih. Sampai nomor 8 itu selesai fungsinya. Sebenarnya fungsi ini bisa kita lihat di dokumentasi dari Matplotlib ya. Jadi sebuah fungsi yang digunakan untuk membangkitkan heat map. Nah, kemudian kita, nah nanti jatuh dieksekusi untuk mengecek apakah masih ada yang salah atau tidak. Kalau tidak, berarti nanti kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, di sini baru kita menggunakan library atau package NumPy. Karena di sini menggunakan matrix ya. Jadi untuk mengolah atau mengolah matrix itu menggunakan NumPy library-nya. Misalnya kita import dulu NumPy-nya, kita persingkat jadi NP, Matplotlib sama kita dia PLT. Kemudian ada data nih, data. Jadi kalau datanya berupa matrix ya, array.
itu di depannya dikasih tadi nampinya np dot. Nah, biasanya misalnya ada matrik 3x3 ya, 3 baris 3 kolom. Jadi ini menunjukkan tadi ya 3 kelas yang berbeda ya. Jumlah mahasiswa yang lulus pada 3 kelas yang berbeda. Jadi ada 3 kelas ya. Jadi di sini data satunya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian A, B, C. Jadi memang sini bilang ya, kalau kita lihat bahwa heat map ini memang tidak banyak informasi ya, sehingga kita kadang-kadang agak susah untuk memahami plotnya. Nah, kita tambahkan fungsi lain, misalnya kita lihat itu apa hasilnya ya. Ini ada fungsi lain, def annotate heat map ya. Ini juga ngambil dari sini ya. Nah, di sel yang baru, nah, tambahkan ini. Nanti akan tampilnya seperti ini sebetulnya ya. Jadi ini jumlah studentnya, number of student. Saya biar label ya. Kemudian ini kelas ABC itu nilai ya. Jadi misalnya gimana bacanya sebentar. You pass into our data the row label. Jadi baris nih, label baris kelas A, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Berarti baris itu ini ya. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian kolom ABC. Ini kan, ini baris. Ini kolom ABC. You also pass in legend ya, sumbu Y, which mean you want to use the color yellow for small value and the color green for big value. Jadi dia jumlah mahasiswa ya, number of student. Jadi kalau untuk yang warnanya kuning, untuk yang small value atau jumlah yang kecil, dikit, dan yang hijau itu yang banyak gitu ya. Nah ini ya, ini sini sedikit, ini ke atas banyak gitu ya. Jadi misalnya di kelas, sebentar coba. You pass in C bar label as number of student, okay, to denote that the value we are plotting represent the number of student. Okay. Lastly, you annotate our heat map with the data 30, 20, 10, okay. Ini ada keterangannya. Jadi misalnya oh ya. Jadi dia semakin tua warnanya ya, itu semakin besar angkanya. Jadi misalnya di kelas 1 nih yang mendapat nilai A itu 30, nilai B 20, nilai C 10 gitu ya. Jadi visualisasinya semakin banyak semakin pekat nilainya. Warna ini kan sebenarnya hijau ke kuning ya. Jadi semakin cerah ya semakin sedikit kayak gini. Ini kelas 2 yang dapat A 10, ini yang dapat B karena 40 lebih besar daripada 30 berarti dia lebih pekat, hijaunya lebih tua. Dan 15 untuk nilai C dan seterusnya gitu. Nah, itu plotting untuk ya kebanyakan ya tadi visualisasi discrete kategori atau datanya itu digital ya. Tidak continue. Meskipun tadi sudah ada menggunakan apa namanya? Line garis gitu ya.
Nah, di sini misalnya contoh berikutnya adalah, nah, density itu kan termasuk salah satu data yang sifatnya analog ya, distribusi, sebaran kerapatan gitu ya. Yang membangkitkan density plot to visualize the score of student. Oke. Datanya misalnya ada data ini nilai, mungkin nilai rata-rata ya, atau nilai mahasiswa lah ini. Nanti kita mau lihat distribusinya yang paling banyak itu di mana, di nilai berapa gitu ya. Nah, ini pakainya Seaborn. Jadi ini mode apa, package-nya pakai Seaborn. Kemudian di sini kalau tadi kan pakai pyplot ya, di sini pakai Seaborn dengan nama plotnya adalah displot, itu dari data ini. Nah, kemudian kita buat ya, kita import matplotlib-nya untuk menambahkan judul, skor untuk X label, dan density untuk Y label. Jadi ini tambahkan jadi di sini ya, sebelum ini tambahkan ini dulu nih tadi. Atau biasanya kalau input itu paling atas ya, di atas. Kemudian tambahkan ini. Kita show. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pakai seperti bar ini adalah tadi sebarannya gitu ya. Kemudian ini ada, nah di sini misalnya ternyata skor yang paling tinggi itu ada di kisaran 80 ya. Jadi ini pakai Seaborn Library. Jadi grafiknya ada dua seperti ini. Jadi ada ini digital apa ya, di script-nya ya. Misalnya yang 20 itu ada berapa ya, dari sebaran seluruhnya. Ini kan sebenarnya dari dalam bentuk density ya, density kerapatan atau banyaknya. Jadi Seaborn itu memang sebagai pelengkap untuk matplotlib, di mana dia akan menambahkan density plot ya, karena di density plot itu di matplotlib itu belum ada. Bisa di statistik gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan Seaborn, itu kita harus menggunakan fungsi atau separate function ya, untuk menghitung density-nya. Nah, untuk memudahkan itu menggunakan Seaborn. Jadi di sini ada garis nih ya. Kurva ini adalah namanya kernel density estimation. Jadi dia akan mengestimasi ya probabilitas dari fungsi density yang dari variabel random ya. Di mana di sini dalam posisi adalah skor. Jadi nanti misal skor student itu ya sudah bisa melihat dari trennya ya, dari yang paling banyak itu ada di kisaran nilai berapa gitu ya. Ya seperti distribusi normal kalau di apa namanya, di statistik. Nah, kemudian juga kalau kita berkaitan dengan menggambar peta kontur atau peta ketinggian. Biasanya kalau di peta ketinggian itu ada garis-garis namanya bar ya, iso apa namanya. Di dalam satu garis itu biasanya dalam ketinggian yang sama gitu. Itu namanya peta kontur. Jadi peta kontur ini biasanya sangat cocok untuk memvisualisasi data yang sangat besar dan sifatnya kontinu. Jadi kontur plot ini seperti density plot dengan dua fitur. Contoh misalnya di sini kita akan melihat atau membuat memplotting sebuah kontur plot menggunakan datanya adalah data berat ya, berat apa nih? Banyak sekali berat. Ya, semakin lama kalau diketik apa namanya manualnya agak ini juga nanti mungkin kedepannya datanya itu berupa sebuah file gitu ya. Nah, kita plot nih.
SNS. Nah, ini pakai Seaborn berarti listnya ini. Listnya adalah, berarti ini sumber X-nya ya, 1 sampai 45. Mungkin sih kalau Anda hitung ini ada 45 data. Mau kita plot menjadi kontur plot. Ini ya. Lebar dan tinggi. Nah, ini ya. Ini peta kontur kayak begini. Jadi ya, ini kan ada lebar dan tinggi ya. Misalnya ini berarti yang tengah ini berarti gimana? Yang tengah itu tinggi apa rendah? Gitu ya. Semakin keluar itu semakin, sebetulnya tergantung ketinggiannya juga ya. Sama luasnya gitu ya. Jadi yang sumbu X itu lebar berarti ya. Ini tingginya. Nah, itu contoh bagaimana kita membuat peta kontur ya, kontur plot. Ini bisa Anda coba sendiri ya. Kemudian ini, nah seringkali kita ingin atau membuat beberapa chart ya, multiple chart dalam satu gambar untuk misalnya untuk perbandingan gitu ya. Atau bisa juga untuk menambahkan informasi yang akan kita berikan kepada pembaca. Misalnya di sini contoh in election, dalam pemilihan, if you want to chart that show the percentage, jadi persentase tadi sudah ya. Kemudian ada lagi akan kita tampilkan juga nilainya atau actual votes-nya. Nah, di sini kita gunakan subplot. Jadi ada dua plot yang kita jadikan dalam satu gambar ya. Itu di situ ada di package matplotlib. Jadi sama ya, pakai import matplotlib, PLT kita singkat. Nah, kita bisa split the figure into two subplot. Nah, ini subplot. Ini figur yang pertama, ini yang kedua. Ini adalah ininya ya, apa namanya, frame-nya gitu ya. Pick add subplot 121. 121 artinya split into, ya, di split dalam satu baris dua kolom. Jadi dia nanti kan ada dua ya, ada dua plot ya. Splitnya sama ini juga, jadi 122 121. Jadi ini bagian pertama, 1/2 kolom bagian pertama, 1/2 kolom bagian kedua. Jadi sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, kemudian ini labelnya tadi datanya ya, Adrian, Monica, Jared. Kemudian ini yang kedua hasil perolehan datanya. Kemudian di sini pie chart-nya ya. Di mana pie chart-nya nanti ada di sebelah kiri ya, di subplot 1 berarti. Kemudian yang kedua adalah ini auto persentase ya berarti. Yang tadi yang pertama, kemudian yang kedua, ya, subplot yang kedua adalah jumlah perolehan suaranya. Dia pakai bar. Kasih ini title dan seterusnya, hasilnya seperti ini. Jadi ini persentasenya yang tadi ya, ini adalah perolehan suaranya. Jadi ada dua plot atau ada dua grafik sekaligus ditampilkan. Jadi perlu diperhatikan juga ya,
If you want to try out the previously mentioned code example, be sure to put all the code in single input field. Nah, jadi di sini kode untuk menampilkan dua plot grafik ini itu harus Anda tempatkan dalam satu kotak. Input field itu satu kotak itu ya. Satu kotak yang di Jupyter Notebook itu. Loh ya, ini kan kalau ini kan kesannya terpisah ya. Padahal harusnya ini di realnya itu dalam satu kotak supaya nanti grafiknya juga tampil di dalam satu file gambar di mana situ ada dua grafik. Nah, ini juga bisa kita buat grafik 3 dimensi. Misalnya gelombang sinus. Di sini dari pakainya, nah ini kalau kalau pakai Jupyter Notebook mungkin ini sudah ada ya, Axis 3D. Karena dia mengimport dari package-nya Axis 3D, itu MPL Toolkits that import 3D. Kalau ini kan tadi sudah ya, NumPy, Matplotlib sudah, Seaborn sudah. Jadi kalau misalnya mungkin ada problem itu mungkin di sini nih. Ya menurut kalau di Jupyter Notebook sudah ada semua gitu, sudah lengkap. Ini sumbu X, ini sumbu Y. X-Y NumPy ya, mesh grid. Kemudian ini sin X. Nah, sin dari angka-angka ini nih. Kemudian hasilnya dalam Z. Kemudian Z-nya ini plot ya. Ini frame-nya. Ini berarti sumbu X. Nah, 3 dimensi berarti X, Y, Z. And title. Nah, ini kalau dalam satu lengkapnya ya. Jadi bisa dalam satu blok seperti ini boleh ya. Nanti outputnya seperti ini, 3 dimensi ya. Tuh. Luar biasa, sinus 3 dimensi. Oke, sebentar apa nih? Misalnya di newspaper, di blog, atau di sosial media ada banyak sekali grafik atau kurva ya yang bisa menimbulkan ini misunderstand ya, salah pemahaman dari data. Contohnya ya, misalkan bayangkan saya memiliki 3 orang student, mahasiswa dengan 3 nilai atau skor yang berbeda dalam sebuah ujian. Nah, kita akan plot nilainya itu menggunakan bar chart. Ini ada yang salah, misalnya ada yang benar nih. Ya. Sekarang yang sebelah kiri, chart A. Kalau modelnya seperti ini, jadi kan kalau kita lihat di skornya itu, angkanya ya, itu skalanya itu misalnya dari 80, 82,5, 85, 87,5, berarti per 2,5 ya. Dari penentuan skala skornya yang sumbu tegak itu kelihatan bahwa mayoritas kalau di chart A ya, itu mahasiswa mendapat nilai A, yang nilai B dan C itu kecil. Secara visual seperti itu kelihatannya ya. Padahal sebetulnya kalau kita ganti ubah skala skalanya, skala skornya, misalnya ditampilkan per 20 ya atau per 10, ternyata perbedaan antara
A dan B dan C, terutama B dan C itu tidak terlalu besar ya. Sehingga cukup bisa menimbulkan salah pengertian kalau untuk skor chart yang A ya. Sepertinya sebagian besar dapat A, padahal sebetulnya yang dapat B dan C pun tidak terlalu jauh jumlahnya gitu ya. Kalau kita buat seperti yang chart B. Ini misalnya ada namanya buku atau komik, buku ya kalau misalnya, berbohong dengan statistik gitu ya. Jadi supaya yang A itu kelihatan dominan, itu meskipun datanya sebenarnya sama ini, kelihatan dominan, skalanya itu dibuat lebih kecil, ya, per 2,5. Gitu. Kalau ini kan per 10 atau per 20 nih sebelah kanan. Sehingga tampak, oh ternyata yang A itu lebih dominan daripada yang B dan C. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Itu tadi bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu ya. Yes, sorry. Atau misalnya di sini ada dua chart ya tentang stock price itu sama-sama di bulan April tapi sampling pengambilan datanya berbeda. Jadi yang sebelah kiri yang chart A itu dimulai dari mungkin tanggal 20 sampai akhir bulan ya. Sedangkan yang di chart B itu dari awal bulan sampai akhir bulan. Memang pada kondisi di tanggal 25 sampai 28 itu memang cenderung turun sebetulnya. Kalau kita lihat dari data sebaran pada tanggal itu, tapi secara keseluruhan sebetulnya ya di chart B itu sebenarnya datanya dia seperti itu gitu ya. Jadi bisa jadi ini menimbulkan salah persepsi juga gitu. Jadi di sini biasanya di chart A trennya menurun gitu ya. Sedangkan dia hanya menunjukkan 7 hari di bulan April. Jadi ada apa namanya? Ya tadi ya, kesalahpahaman ya. Dan tapi benar. Jadi dia sebetulnya tidak dalam satu bulan itu tidak mengalami penurunan, tapi dia sebetulnya dalam trennya adalah naik gitu ya. Atau bisa juga salah grafik, bisa jadi menimbulkan salah konteks. Misalnya contoh data survei misalnya to demolish an old teaching building. Survei misalnya untuk bagaimana apakah gedung yang sudah tua itu perlu dihancurkan atau tidak gitu ya. Bisa chartnya apa namanya? Surveinya seperti itu. Yang pertama menggunakan pie chart, yang kedua menggunakan bar chart. Di sini menunjukkan yang setuju untuk menghancurkan gedungnya ya. Jadi ini berarti 5% masih student setuju, 2% dosen setuju, 1% parent atau orang tua setuju, persentase setuju. Jadi kalau kita lihat bandingkan antara chart A yang sebelah kiri. Dia menggunakan pie chart to make readers think that the student want to demolish the old teaching building. Karena kita lihat yang warna kuning, apa namanya, student paling besar ya. Jadi seolah-olah pada itu kan cuma yang nggak setuju aja gitu ya. Yang setuju aja. Lalu yang tidak setuju itu berapa besar, itu tidak terlihat. Jadi si pembaca grafik ini dapat mengambil kesimpulan bahwa student want to demolish the old teaching itu adalah yang sifatnya mayoritas. Mayoritas student gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat di chart yang B, dari 100 student misalnya ya, itu hanya 5 aja atau 5% ya.
yang setuju untuk menghancurkan, sedangkan 95%-nya itu tidak setuju. Jadi nggak kelihatan ya, misalnya antara mau melihat yang setuju dan yang tidak setuju. Kalau pakai pie chart itu cuma melihat yang setuju saja atau yang tidak setuju saja. Nah, kalau kita lihat dari bar, itu yang tidak setuju, yang setuju hanya 5% sebenarnya. Yang student ya. Jadi pie chart should only be used, ya, pie chart hanya bisa digunakan pada saat setiap piece of pie, jadi setiap piece ini, potongan ini, itu kalau dijumlahkan itu 100%. Kalau ini kan kalau dijumlahkan nggak 100% gitu. Karena ini ada dua, yang setuju dan tidak setuju gitu ya. Sedangkan ini hanya merepresentasikan yang setuju saja. Jadi lebih baik kalau seperti ini ya, ada di dua situasi tadi, lebih baik menggunakan bar chart. Seperti ini, jadi kelihatan ya, hanya 5% yang setuju. Nah, sekarang coba silakan nah ini kalau tadi kan datanya itu kita tuliskan di kodenya ya, di kode program. Tapi kalau di sini datanya itu dalam bentuk sebuah file, yaitu dengan format CSV. CSV itu singkatan, ada yang tahu singkatannya? Comma separated value. Jadi setiap value nanti kalau Anda buka di datanya ya, filenya. Kalau Anda buka di Notepad, itu dipisahkan dengan tanda koma masing-masing value-nya. Nah, di sini ada sebuah dataset namanya Titanic_train.csv. Anda bisa download. Di situ ada repositorinya ya, di GitHub, di https://pack live. Nah, tinggal diklik linknya, nanti Anda download dalam format CSV dan disimpan di sebuah direktori di mana sama dengan direktori file yang akan kita buat untuk membacanya. Jadi di sini kita import CSV ya. Jadi datanya tidak perlu kita tuliskan di sini karena dia berupa file. Kemudian kita buat sebuah list kosong. Nah, di sini kita open ya. Kita belajar ini membuka file, membaca file. Nama filenya adalah Titanic_train.csv s. Nah, bisa disingkat dari csv s_file. Kemudian kita baca nih reader dengan menggunakan fungsi CSV reader. Nanti disimpan di sini hasil bacaannya. Kemudian per baris kita tambahkan. For line in CSV reader, lines append line. Oh ya, oke, nambahkan baris nih. Baris kosong kayak ini ya. Kemudian di blok code berikutnya memang kita harus lihat dulu datanya apa gitu ya. Di sini datanya tentang Titanic Train. Nah, kita siapkan dulu objek datanya yang akan menyimpan seluruh detail tentang penumpang dengan menggunakan variabel berikut. Nah, ini ada sebuah list juga. Data, ini passenger, ada headers. Jadi headersnya ada di paling awal ya, di indeks pertama. Kemudian kita pakai loop. Now we create a simple for loop for the d variable in data which will store the value in a list. Oke. Jadi masuk ke dalam sebuah list. Datanya tadi. Mana tadi for-nya? 3, 4, Oke, sebentar saya buka dulu ya, di mana tadi ya, exercise berapa? Exercise activity 13. Oh, berarti ini activity nanti Anda kerjakan ya.
Nah, jadi nanti outputnya adalah based on this, your main goal and output will be to generate ya plot berdasarkan yaitu visualisasi dari perbandingan antara passenger yang survive, selamat dalam insiden tersebut dengan passenger yang tidak selamat. Survivor rate of the passengers. Maksudnya 61. Oh iya, betul. Sebentar, saya hentikan dulu. Kalau saya buka di Visual Studio Code-nya, yang situ sudah ada linknya juga ya untuk solusinya. Jadi untuk baca filenya, import CSV. Kemudian ini untuk pembuatan variabel untuk menyimpan dari hasil pembacaan. Kemudian di sini adalah untuk plottingnya. Ini menyimpan sama ya variabel. Kemudian ini plottingnya. Yang pertama pakai pie chart. Kemudian ini yang berdasarkan gender jenis kelamin yang selamat. Kebanyakan adalah perempuan. Kalau datanya, nah kayak gini datanya. Ini data CSV-nya ya. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kolom. Dimana kolom pertama adalah passenger ID, kolom kedua isinya 0 atau 1 ya. Kalau 0 berarti dia tidak selamat karena survive. Kalau 1 dia berarti survive. Kemudian kolom ketiga dia berada di kelas apa, misalnya kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Ini kelas 1 VIP, kelas 2 apa gitu ya. Kemudian nama, ini, tanda kutip, jenis kelamin, usia, male, kemudian SIP apa nih? Usia oke, ini SIP parts mungkin data tentang ini tiket segala macam ya. Kemudian embarkasi dari mana? Nah, ini datanya seperti ini. Ini cukup banyak datanya. Dari sekian banyak itu tinggal kita baca. Nah, nanti kita tampilkan tadi mana activity. Nah, agak lama ya. Nah, seperti itulah. Nanti bisa Anda coba sendiri ya. Itu salah satu teknik ya visualisasi data. Jadi data menjadi lebih mudah dibaca dan informatif. Nah, itu ya tentang jam 11 lewat. Bagaimana kita membuat visualisasi ya dari data. Mungkin nanti kalau di sini juga ada contoh lain. Ini share-nya kemana nih? Share Pak, cara download Titanic.csv-nya itu gimana, Pak? Di GitHub-nya. Di situ di link-nya nggak bisa di itu. Di link-nya cuma isinya filenya doang. Kayak nama-namanya gitu semua, Pak.
Sebentar, coba saya klik ya linknya. Bentar. Kalau sebentar saya tampilkan dulu ya. Mana tadi? Share. Ini ya, datanya ya. Titanic_train.csv. Ya kalau lihat di GitHub itu sudah dipisahkan dalam bentuk kolom-kolom ya. Passenger ID, survive, plat name, usia, jenis kelamin, ship, patch, tiket, nomor tiket kali ya. Dan seterusnya. Ini datanya. Downloadnya di mana gitu ya? Iya, Pak. Rasanya atau coba go to file. Biasanya di sini suka ada downloadnya gitu. Chapter. Oh. Sebentar. Balik ke yang tadi. Oh. Ini apa nih? Copy raw content. Open this file in GitHub desktop. Okay. Iya, data aslinya nih. Sebetulnya bisa begini dia. Di raw data ini Ctrl A, kemudian Ctrl C di copy ya, ke Notepad. Ini yang bisa di buka aja di paste di Notepad, kemudian disimpan dengan nama file apa tadi? Jadi versinya all file, nanti di belakangnya nama filenya berarti di train. Sudah train. Titanic_train.csv ya. Jadi kalau di Notepad nanti disimpan Titanic_train.csv gitu. Titanic. Oh, Pak, di saya nggak bisa pakai CSV, Pak. Di saya cuma pakai RTF doang. Di mana tuh di Notepad-nya? Iya. Atau saya taruh di mana ya? Sebentar, saya ada sih. Sebentar, tadi saya simpan di mana tadi CSV-nya? Tadi disimpan di sebentar, tadi di mana tadi? Coba saya share dulu ya.
kamu sudah buka GitHub-nya ya. Nah, ini kan aslinya kayak gini datanya nih kalau dibuka di Notepad nih. Belakang nih. Di save as aja. Ya. Kemudian sini all file. Nah, di sini jadi .csv ya. Save. Jangan lupa diletakkan di folder atau direktur yang sama dengan kode program tadi yang untuk membacanya. Atau kalau memang ini ya seperti ini sebetulnya ya, apa namanya? Kalau dibuka di Notepad kayak gini, dia juga bisa dibuka di Excel sebetulnya CSV itu. Karena kan nanti di ininya per koma dia pakai koma ya, dipisahkan dengan koma. Jadi kalau Anda buka di Excel juga bisa sebetulnya. Atau kalau di sini nggak bisa nge-share file ya, di mana? Google Meet. Saya share di ini aja deh, di WhatsApp. Jadi gitu, kalau CSV ya mode kayak tadi ya, dibuka di web browser, nanti di copy, dipaste di Notepad, nanti disimpan sebagai file dengan ekstensi .csv. Itu bisa. Yang penting dia setiap nilai atau value itu dipisahkan dengan tanda koma. Jadi CSV itu singkatan comma separated value. Di sebuah file yang setiap value itu dipisahkan dengan tanda koma. Kayak gitu. Mana ya sebentar. Saya share di grup saja. Kok gini? Algoritma. Oke, 1B ya, sorry. Coba saya tambahkan file. Stiker. Ya, sebenarnya Excel ya. Kalau di sini jadi Excel, kayak Excel. Nah, sudah saya tambahkan ya. Ya, sudah saya tambahkan di WhatsApp grup. Jadi tinggal Anda letakkan di direktori sama dengan tadi yang activity 13 ya, untuk latihan untuk. Jadi memang rata-rata file datanya itu dalam format CSV ya, untuk visualisasi data.
Nanti minggu depan saya coba lagi untuk kasus yang lain ya, di mana datanya itu adalah, bisa di sini tuh ada beberapa contoh yang basic ya Mas ya. Nanti bisa ada coba buat latihan. Ini kalau ini simple ya, basic banget. Nah kayak ini kan scatter nih, pakai pixel dia. Ini masih, nah ini ya, di bab 16 itu nanti kita coba ini ya. Karena kemarin hari ini kita sudah coba bagaimana membuat grafik. Nah, bisa data formatnya umumnya itu pakai CSV dan JSON. JSON itu JavaScript, comma separated value. JavaScript, aduh lupa saya, JSON apa ya, JavaScript. Nah, di sini misalnya kita gunakan data tentang suhu ya, suhu di suatu tempat, Alaska, Sitka, Death Valley, California, tapi misalnya suhu dalam 1 tahun gitu, atau apa iklim cuaca gitu ya. Nanti kita plot dalam bentuk gambar atau grafik. Nah, ini CSV format. Ini kayak gini. Ini tampil nggak sih? Tampil ya? Oh iya betul. Ya. Sama kayak tadi udah coba CSV, tapi ini datanya besar misalnya. Nah, nanti tinggal Anda unduh nah di sini. Misalnya kita buka dulu ya. Berarti kita pindahkan ke, nah ini dari data NOAA, satelit NOAA. Waduh, linknya yang mana lagi saya lupa nih. Di sini, atau nanti saya kasih ya. Jelasnya dari sini. Cuma kalau Anda buka itu masih seperti ini. Nah, ini ya. Atau nanti kalau ada cari datanya itu ada di mana gitu ya. Apakah dari sini? Nanti bisa, atau nanti saya kasih datanya ya. Supaya bisa digunakan langsung. Oke, Pak. Nah, itu nanti pakai CSV atau pakai, sebentar saya tambahkan satu lagi dikit lagi ya. JSON, ada CSV. Bagaimana cara importnya gitu ya. Ini masih tentang mengakses file CSV. Baru kemudian ini baru cuma ini aja dah, menggunakan matplotlib ya. Jadi dia karena datanya banyak ya. Ini misalnya bulan Juli saja gitu ya. 1 bulan gitu, bisa 1 tahun. Juga. Mengambilkan tanggalnya.
longer time frame. Nah, ini lebih rapat. Sampai misalnya 2. Ini 2 tempat nih. Itu yang masih error checking JSP ya, masih JSP. Dan kalau JSON nah JSON ya, format JSON. Kalau tadi data cuaca, kalau JSON ini data tentang earthquakes, gempa bumi yang terjadi di seluruh dunia selama beberapa bulan ya. Kemudian kita buat map-nya ya. Jadi nanti buat map ya, apa namanya? Peta di output-nya. Nah, kayak gini peta di seluruh dunia ya. Atau misalnya, nah ini ada kategori peta. Ya, jadi 2 data yang biasa digunakan untuk visualisasi data bentuk format CSV dan JSON gitu ya. Terutama kalau data yang kita ambil dari IoT. Data sensor itu biasanya banyak sekali ya. Dia akan terus mengirim 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Meskipun sebenarnya bisa disetting ya, misalnya berapa lama dia akan mengirim data atau berapa kali dalam sehari, tapi otomatis datanya besar sehingga dalam pengolahannya biasanya disimpan ke dalam bukan pada database yang konvensional ya pakai tabel, tapi biasanya dia menggunakan namanya NoSQL ya, jadi not only SQL. Nanti mungkin kita bisa juga belajar bagaimana kalau kita input data, nanti data disimpan sebuah database ya pakai Python. Nah, kalau data cukup besar, biasanya disimpan kalau tidak dalam format CSV kayak tadi, atau juga bisa disimpan dalam format JSON ya. Jadi kita ada 2 contoh. Jadi nanti meskipun tadi sudah kita coba untuk yang Titanic itu format CSV, nanti untuk minggu depan kita coba lagi untuk yang CSV yang lebih besar datanya dan format JSON ya. Sehingga kita bisa melihat misalnya sebaran, terutama yang JSON, sebaran kejadian gempa bumi di seluruh dunia dalam satu waktu tertentu. Atau bisa nanti kembangkan misalnya sebaran ya untuk misalnya untuk menganalisa ya perilaku konsumen misalnya, bisa juga ya di suatu tempat berdasarkan daerah gitu ya. Itu bisa juga menggunakan formatnya adalah JSON. Baik, itu saja ya untuk hari ini. Silakan nanti kalau misalnya ada yang mau mencoba lagi tadi activity dan latihan tadi, silakan dicoba. Atau bahkan mungkin yang masih ada trouble di Visual Studio Code-nya sehingga belum bisa menampilkan Jupyter Notebook dan grafik tadi, silakan dicoba ulang ya. Memang caranya adalah ya tambahkan pluginnya di Visual Studio Code ya, Python pasti sudah ada ya. Kemudian plugin Jupyter Notebook, kemudian kita tinggal setting tadi kernelnya, ternyata agak ada masalah sedikit di kernelnya, kita install juga. Baru kemudian kita tambahkan package dan library-nya, terutama untuk Matplotlib, Seaborn, dan NumPy. Oke, baik, itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih atas atensi dan perhatian Anda. Saya cek tadi sudah absen semua. Baik, saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, silakan ditutup lagi ya. Saya izin tutup.